Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 12 Juli tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu tanah Mesir diperintah oleh raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Lihat, bangsa Israel itu sangat banyak dan jumlahnya lebih besar daripada kita. Marilah kita bertindak terhadap mereka dengan bijaksana, agar mereka jangan semakin bertambah banyak. Jangan-jangan jika terjadi peperangan, mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari sini." Maka pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas orang-orang Israel untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembanglah mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Maka dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Mereka dipaksa mengerjakan tanah liat dan membuat batu bata. Juga berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala macam pekerjaan dengan kejam dipaksakan oleh orang Mesir kepada mereka itu. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Setiap anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani, lemparkanlah ke dalam sungai Nil. Tetapi anak-anak perempuan biarkanlah hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasul-Nya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Damai atau Pedang. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini sering membuat orang bingung.
Sebab di sini Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Saudara-saudari terkasih, kita tahu bersama, pedang merupakan simbol kekerasan, peperangan, pemisahan, dan penolakan. Apakah Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan jalan kekerasan dan perpecahan? Bukankah Tuhan Yesus dikenal dengan ajarannya tentang hukum yang paling utama, yaitu hukum kasih? Sebelum Tuhan Yesus mengungkapkan perkataan tersebut di atas, bukankah Ia mengutus para murid dan memerintahkan mereka untuk mengucapkan salam damai kepada setiap penghuni rumah yang mereka singgahi? Konteks bacaan Injil hari ini adalah panggilan menjadi murid Yesus dan konsekuensinya. Pada ayat yang pertama sampai keempat, dibicarakan tentang panggilan terhadap ke-12 Rasul Yesus. Ayat yang selanjutnya bercerita tentang pengutusan ke-12 Rasul, tentang apa yang harus mereka perbuat dan mereka wartakan. Kemudian, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berbicara tentang konsekuensi dari panggilan menjadi murid Yesus. Oleh karena itu, perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Dia datang bukan membawa damai melainkan pedang, harus kita pahami dalam konteks konsekuensi yang akan dihadapi oleh murid-muridnya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak mengajarkan jalan kekerasan, perpecahan, atau pertengkaran dalam rumah tangga dan masyarakat. Namun, mau tidak mau sebagai murid Tuhan Yesus, hal tersebut akan dihadapi oleh kita sebagai akibat dari panggilan untuk menjadi murid-Nya. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus melalui perkataan-Nya, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Kata salib di sini dipahami sebagai penderitaan yang ditanggung oleh seseorang karena menjadi pengikut Kristus. Salib yang paling berat adalah ketika orang itu ditolak atau dijauhi oleh anggota keluarga sendiri. Seorang murid Yesus harus sanggup menanggung salib tersebut. Saudara-saudari terkasih, merenungkan bacaan Injil hari ini, kita bisa memetik beberapa hal. Yang pertama, menjadi murid Yesus Kristus berarti harus siap menerima penolakan, permusuhan, bahkan kekerasan dari pihak lain. Yang kedua, bahwa kendati menghadapi kekerasan dan penolakan, mewartakan sukacita damai adalah tugas pengutusan para murid Yesus. Saudara-saudari terkasih, menjadi pertanyaan untuk perenungan kita saat ini. Apakah sebagai murid Yesus, kita sudah siap menghadapi bermacam-macam pedang dalam kehidupan sehari-hari kita? Maukah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, melebihi kita mengasihi yang lainnya? Semoga Tuhan menolong kita menjadi murid-murid-Nya yang setia. Amin.